Bencana besar akan terjadi di Jakarta dan sekitarnya, mencakup beberapa wilayah termasuk Banten, Bekasi, Jawa Timur akan terguncang. Batam, sudah saatnya untuk berseru dan bersujud. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Lakukanlah firman-Ku untuk melepaskanmu, untuk membawa engkau melepaskan segala keterikatan di bumi ini. Jadi jangan manusia yang terikat akan bumi ini, ya. Jadi untuk bisa melepaskan kita dari keterikatan akan bumi, lakukan firman Tuhan seluruhnya. Dari hal-hal terkecil juga, ya. Tetap ku kembalikan firman ini, ya. Termasuk binatang haram. Ya, itu hal kecil. Lakukan itu. Kuduskan Sabat. Ya. Janganlah pikirkan perkara di bumi ini untuk menyampaikan firman-Ku. Saatnya bagimu melakukan tugasku. Pembajak akan membajak untuk menghasilkan tanah yang subur. Itulah panggilanmu. Untuk itulah hidupmu terpanggil dan dipilih. Karena itu, janganlah kiranya sebagai pembajak engkau menoleh ke belakang, sebab pembajak yang demikian tidaklah layak untuk masuk ke dalam kerajaanku. Jangan terlambat, nyatakanlah panggilanmu. Kasihilah sesamamu manusia, berkat-Ku berlimpah bagi engkau. Ini nubuatan. Bencana besar akan terjadi di Jakarta dan sekitarnya, mencakup beberapa wilayah termasuk Banten, Bekasi, dan lain sebagainya. Untuk itu bagi setiap kita yang mendengar nubuatan ini untuk membangun hubungan kepada Tuhan supaya Tuhan menaruhkan belas kasihnya untuk wilayah tersebut. Jawa Timur akan terguncang. Batam, sudah saatnya untuk berseru dan bersujud. Hati Tuhan sangat sedih akan setiap umatnya di kota ini yang pada akhirnya akan sulit mempertahankan kebenaran oleh karena keterikatan akan segala aspek kehidupan. Dan di sini sesungguhnya Tuhan berfirman supaya setiap kita yang percaya untuk pergi meninggalkan kota ini. Nah, ini kota Batam. Kenapa diperintahkan pergi meninggalkan kota ini, kota Batam? Karena aspek kehidupan yang membuat kita terikat nantinya, ya. Jadi kalau engkau nggak kuat, keluar dari sana. Kecuali kalau engkau merasa sudah kuat, ya, sudah bertahan, ya. Oke. Ini ada satu kota Tembilahan. Ini sungguh menjauh dariku. Aku Tuhan mencari seseorang yang benar-benar melakukan segala kehendak-Ku. Namun aku sulit melihat, sulit mencari sebab hati mereka sudah menjauh daripadaku. Sudah cukup bagimu mendukakan hatiku. Sorga melihat tidak ada cahaya di kota itu. Andaikan seorang saja yang sungguh-sungguh hidup dalam firman-Ku, jauh dari segala keinginan bumi ini yang melakukan firman-Ku setiap waktu, maka aku Tuhanmu menahan tanganku atas kota ini dari segala bencana, ya. Tanah Batak sungguh besar kemurkaanku atasmu. Bertobatlah hai engkau pembuat kejahatan. Yahudi akan membuat suatu persepakatan. Persepakatan inilah yang nantinya membuat pertentangan di antara bangsa-bangsa dan akhirnya Yerusalem akan lemah. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Akan terjadi perang antar bangsa. Ini dinubuatkan. Akan ada pulau-pulau yang tenggelam. Goncangan besar akan terjadi di Laut Sumatera dan Jawa sangat besar. Selat Sunda akan tergoncang. Gerakan dari kutub utara akan sangat besar. Pergeseran dari Antartik akan sangat besar mempengaruhi suhu di bumi. Nah, ini kalau kita lihat di berita udah ya, sudah semakin besar ini pergeseran di Antartik, ya. Banyak wilayah-wilayah yang akan tergenang air dan wilayah yang akan tertimpa bencana. Bumi akan bergetar, akan banyak gempa bumi di mana-mana. Karena tekanan dari dalam bumi akan kuatnya tekanan air yang akan menimpa bumi ini.
Saatnya berdoa bagi Pulau Jawa seluruhnya. Sulawesi, berdoalah agar kemurkaan terluputkan daripadamu, sebab aku telah berfirman bagi engkau, Sodom Gomora memenuhimu, namun engkau masih mendukakan hatiku. Bangka Belitung, murkaku besar, tidakkah aku Tuhan berfirman bagimu, sungguh tulah besar menimpa bumi ini. Banyak akan terjadi bencana yang akan menimpa bumi ini. Bangka Belitung mendukakan hatiku. Pontianak, sumber kehidupanmu hanya di dalam aku. Mengapa aku sulit menemukan jiwa yang mencari aku dengan segenap hatimu? Pontianak, mari bangkit, ya. Tuhan berfirman, Tuhan sulit menemukan jiwa yang mencari Dia dengan segenap hati. Jawa Barat, banyak jiwa yang tersesat. Bali, mengapa engkau menduakan aku? Akulah Tuhan dan juru selamatmu. Bukankah aku telah berfirman? Mengapa masih ada Tuhan lain di hadapanmu? Aku akan menyatakan kemurkaan bagi mereka yang mendirikan rumah-rumah persembahan yang bukan kepadaku. Siapapun itu, dimanapun itu, aku Tuhanmu berfirman, runtuhkan segala bukit persembahan yang mendukakan hatiku. Ya, ini berbicara berhala-berhala, ya, dan tempat penyembahan-penyembahan yang bukan kepada Tuhan. Ini harus diruntuhkan dari seluruh muka bumi. Seluruh wilayah negeri ini, tulah besar akan menimpa bumi. Bertobatlah. Ini penting. Bank Dunia akan berdiri. Merekalah yang mengatur seluruh bumi. Hal ini berbicara sistem perekonomian yang dipersatukan. Engkau akan jatuh hanya karena ketakutanmu, sebab masa itu sudah di hadapanmu. Masa di mana? Saya ulang dulu ya. Bank Dunia akan berdiri. Merekalah yang mengatur seluruh bumi. Hal ini berbicara sistem perekonomian yang dipersatukan. Engkau akan jatuh hanya karena ketakutanmu. Jadi banyak orang nanti terjerat karena ketakutan, ya, takut tidak makan, takut tidak bisa ngapa-ngapain, akhirnya terjerat. Sebab masa itu sudah di hadapanmu, masa di mana secupak gandum sedinar, di mana kesusahan besar terjadi, di sanalah umatku teruji oleh segala keadaan. Semakin mereka khawatir, maka mereka akan terjerat kepada tanda bilangan tersebut. Jadi dari 2022 pun sudah dinyatakan ini, ya. Makanya kemarin waktu ada membagikan, saya baca ulang. Ini penting, ini saya beritahukan kembali. Tulah besar akan terjadi. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ikatkanlah firmanku dalam hidupmu, agar kehidupanmu diselamatkan oleh hikmat dan kebijaksanaan yang daripadaku. Tahun 2024, masa sulit akan semakin nyata. Akan terbuka masa kesesakan dan masa kesusahan. Kita doakan 2024 ini, tapi mengingat segala sistem yang akan diberlakukan, ini akan tergenapi, ya. Jadi pintu gerbangnya di 2024 ini, ya. Nah, 2025 kita doakan. Karena ini kan isu-isu, ya. Penarikan mata uang tunai sudah mulai diperdengarkan, ya. Sehatilah dalam ibadah kepadaku. Sahabat dan saudara-saudaramu, akan banyak yang terjatuh pada masa itu. Penyakit-penyakit akan semakin besar dan menimpa seluruh bumi. Banyak orang menjerit dalam tubuh yang tercemari oleh sesuatu yang telah merusak jaringan darah manusia. Sekali lagi, ya. Penyakit-penyakit akan semakin besar dan menimpa seluruh bumi. Banyak orang-orang akan menjerit
dalam tubuh yang tercemari oleh sesuatu yang telah merusak jaringan darah manusia. Inilah efek daripada apa yang salah yang sudah dihimbau tadi, ya. Sampar itu sungguh akan tergenapi. Jadi jangan saudara berpikir COVID-19-nya yang menjadi sampar, ya. Sampar yang sesungguhnya di saat sel darah kita ini dirongrong oleh apa yang sudah masuk ke dalam tubuh, itu sampar. Dimana cancer lah, apalah segala macam, ya, serangan jantung. Nah, ini semua, ya. Sekiranya mereka mendengar, mereka tidak akan terjatuh. Mereka akan menjerit, mereka yang akan mengutuk aku, menghujat namaku. Jadi nanti akan ada kesakitan yang sangat besar yang akan menimpa bumi ini. Doakan supaya itu jauh daripadamu, ya. Tadi waktu siang berdoa, Tuhan katakan, anakku sampaikan, jaga kesehatan, jaga tubuhmu, ya. Jadi ini agenda mulai masuk kembali, ya. Nah, jadi sakit penyakit sudah mulai disemprotkan kembali. Ini saya sakit kemarin, ya. Kita kedatangan tamu, ya, dari luar pulau. Nah, segitu mereka sampai, besoknya sakit. Nah, setelah mereka sakit 2 hari, saya yang kena. Saya kena pas ketemu di hari Sabat, ya. Dan ini kami seluruh tim hampir semuanya, ya, kena demam, nyeri tulang, ya, komplitnya di saya nih, ya, mual, muntah, ya, apalagi, ya, batuk semua. Jadi saya hampir 1 minggu sampai hari ini, ya, puji Tuhan masih pemulihan, ya. Itu pun tidak menerima ini bisa kena, ya, apalagi saya ada bawaan, ya. Jadi tapi itu terlewati, puji Tuhan. Yang saya sanksikan nantinya, orang yang darahnya tercemar ini, tahan gak, ya. Nah, jadi ini akan dimulai lagi, semprot lagi. Karena kalau sebenarnya penyakit demam, ya, demam memang udah ada dari perjanjian lama, tapi itu bukanlah sesuatu penyakit yang menular, ya. Nah, ini penularannya hitungan menit loh, ya, hitungan jam bisa menular. Berarti apa ini? Ini adalah virus, ya. Ini senjata biologi yang sedang ditaburkan. Saya juga sudah heran, ya. Ini kami di tengah hutan, tapi bisa si chemtrail setiap hari, ya. Setiap hari. Dulu waktu masih proses-proses kami tebang-tebang, itu nggak ada. Tapi setelah ini bersih tiap hari, ya. Nah, jadi ini kan ada, ya, rancangan mereka di tahun ini, ya, untuk membuat yang baru lagi. Jadi berjaga-jaga, ya. Saran saya, saran kami, tidak usah banyak-banyak obat lah, tapi apa, herbal saja, ya. Minum air rebusan jahe, itu saja, ya. Nah, untuk membuang racun. Nah, semakin masuk obat, dirongrong asam lambung. Nah, itu. Jadi berjaga-jaga, ya. Ini akan dimulai. Tadi Tuhan sudah katakan itu. Tadi saya catat bahasanya tepatnya apa, ya. Oh, enggak di sini. Cuman tadi Tuhan katakan, sampaikan dalam 1 bulan ini supaya benar-benar menjaga kesehatan, ya. Jaga pola makanmu, jaga pola tidurmu, supaya kalau itu sudah disemprot-semprotkan, engkau tidak gampang kena, ya. Nah, oke, kita lanjut. Sekiranya mereka mendengar, mereka tidak akan terjatuh. Mereka akan menjerit oleh kesakitan itu. Namun banyak mereka yang akan mengutuk aku karena rasa sakit tersebut dan menghujat namaku. Sampaikanlah firmanku. Aku memberkati engkau, anak yang aku pilih, menyatakan seluruh firmanku. Diberkatilah engkau. Amin. Demikianlah pesan dan nubuatan Elohim yang Elohim berikan bagi kita semua, agar setiap kita selalu bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Setiap waktu
semua sudah aku kasih tahu. Kira-kira seperti itu kata Tuhan ya. Tetapi umat Tuhan banyak yang mengabaikan, ya. Umat Tuhan banyak yang tidak peduli akan pesan-pesan tersebut. Nah, jadi kita yang sudah mendengarkan, jangan keraskan hatimu, banyak berdoa supaya dimanapun engkau berada, dimanapun saudara berada, kita diloloskan dari segala bencana, ya. Puji Tuhan, ini saya semakin kuat ini. Tadi kayak udah gak tahan, ya, tapi ini semakin strong. Memang kalau udah diam bersama-sama dengan saudara, ya, dalam hadirat Tuhan, kekuatan diberikan, ya. Nah, jadi apapun itu yang menjadi pesan Tuhan, mari kita simpan, ya. Kita simpan supaya bukan hanya disimpan saja, tapi dilakukan, ya. Nah, supaya di saat hari kedatangan Tuhan tiba atau tanda bilangan pun dinyatakan, nah, kita pun lolos, ya. Kita lolos dan kita akan ikut dalam hari perhentian, ya. Hari perhentian itu berbicara apa? Ya, itu berbicara hari di mana kita berhenti dari rasa lapar, rasa haus, dari segala pekerjaan. Kita udah dibawa ke pesta perjamuan, ya. Nah, terima kasih buat kesetiaan saudara-saudara, ya. Ini kami akan tetap maju, ya. Berdoa supaya ini kayaknya mau menuju 5G nih, ya. Jadi jaringan-jaringan sepertinya kok lelet-lelet terus, ya. Tapi kami sudah sepakat, mungkin tiap hari nanti kita akan live streaming, ya, mengejar waktu. Karena kalau kita melihat film yang mereka buat, kan clue mereka sudah tunjukkan, ya. Ini tiba-tiba nanti, ya, internet akan dimatikan. Nah, kalau 5G nanti tiba-tiba dilakukan, nggak apa-apa. Kalau kami sih nggak masalah, ya, karena di dalam tubuh ini bersih, jadi tidak terlalu sakit merespon 5G. Tapi itu pun jujur, ya, ini aja 4G. Dalam kondisi saya sakit kemarin itu, ya, ini saya jauhkan selalu. Sekarang ini terasa pening, ya, itu masih 4G loh. Makanya saudara perhatikan, ya, sebenarnya radiasinya itu sangat keras, ya. 4G saja sudah sangat keras, sampai mual saya. Jadi dalam kondisi lemah, ternyata radiasinya itu merongrong tubuh. Itu sudah mereka rancangkan. Setelah saya pelajari semuanya, wow, ternyata manusia ini benar-benar ditipu dengan segala sesuatu. Tapi itu penggenapan daripada apa yang tertulis. Jadi segala apa yang ada di dunia ini sudah diagendakan, saudara, ya. Sudah diatur hidup kita ini. Mereka sudah mengatur kita mau dibawa kemana. Jadi sekarang tinggal ngapain? Hanya berserah kepada Tuhan. Mau saudara lari dari sana, sudah akan sangat sulit. Jadi sekarang hanya tinggal berdoa kepada Tuhan untuk meloloskan kita dari segala rancangan-rancangan jahat mereka, ya. Ngeri loh, ya. Saya buka video, mereka menciptakan satu virus, ya, yang dimana virus Ebola dikembangkan. Nah, itu dikembangkan, yang efeknya apa? Organ-organ tubuh dirusak semua. Dan mereka katakan kalau itu tidak akan dipakai untuk manusia. Pernah nggak saudara ingat waktu virus-virus ini, SARS, Ebola, apalagi satu lagi flu burung, mereka juga katakan hal demikian. Tapi ujung-ujungnya kemana? Kena juga kepada manusia. Nah, kalau sempat yang virus yang ini dipakai, ya, itu semua organ tubuh manusia dirusak loh. Saya bilang, saya menangis kepada Tuhan, kenapa kejam sekali mereka ini, Tuhan, ya. Tetapi manusia banyak yang tidak mengetahui ini. Banyak manusia yang tidak tahu kalau sebenarnya hidup kita ini sudah mereka jadikan seperti boneka, suka-suka mereka sekarang, ya. Karena sebenarnya dunia ini sudah dijalankan dengan agenda mereka sudah ratusan tahun sebelumnya, ya. Jadi sadar,
Kenali segala zaman ini, ya. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir supaya kamu tidak terjerat nanti, ya, dengan tanda bilangan tersebut, ya. Tanda bilangan itu sudah di depan mata, di mana kita tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu, ya. Sudah ditetapkan. Ingat, jangan terima bagaimanapun bentuknya, jangan terima, ya. Mau itu berupa aplikasi nanti, mau itu berupa kartu, ya. Patung itu berbicara sistem, peraturan. Itulah patung itu, dan semua orang tunduk kepada patung itu, artinya menerima sistem itu. Mau tua, muda, anak kecil, semua anak-anak menerima. Karena apa? Kalau tidak diterima nggak bisa ngapa-ngapain. Yang tidak menerima dibunuh, bukannya dibunuh seperti ini secara langsung, tapi apa? Ditutup semua akses, ya. Tidak bisa ke dokter, tidak bisa sekolah, tidak bisa ke pasar, itu artinya dibunuh, ditutup semua akses. Jadi bagus ditutup semua akses di bumi, asalkan akses surga terbuka untuk kita. Amin. Jadi itu yang harus kita terapkan dalam hidup kita. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Apa ada yang perlu dijawab di sini? Hah? Apa? Oke. Ini kalau ditanya secara keorganisasian, kita dari organisasinya Tuhan, ya. Karena untuk melakukan sabat dan tidak makan binatang haram bukan hanya Advent saja, ya. Nah, jadi bukan hanya perkara Advent saja, ya. Karena sekarang gereja-gereja bahkan sudah dimunculkan yang kembali kepada kebenaran firman Tuhan, ya. Jadi kalau secara keorganisasian tidak, ya. Nah, kalau saudara bertanya organisasi, saya malah mengikuti suami, ya, Protestan, ya. Nah, itu orang tua juga Protestan. Kalau itu secara keorganisasi, tapi kita di sini tidak berbicara organisasi, ya. Kita tidak pandang dari gereja mana. Ya, di sini kita berdiri sebagai pelaku firman Tuhan. Dimanapun gereja saudara, ya, dimanapun organisasi saudara, tetapi ingat, tetap pelaku firman Tuhan. Karena gereja tidak menyelamatkan, gedung gereja tidak menyelamatkan, organisasi tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu apa? Ya, Yahusua di dalam iman dan perbuatan kita, ya. Nah, yang membawa kita kepada keselamatan itu adalah kebenaran daripada firman Tuhan, ya. Karena kalau kita mengikuti organisasi yang satu, nanti di sini yang satu dilakukan, yang lain diabaikan. Kita masuk ke dalam yang satu dilakukan, yang lain diabaikan. Jadi saya memutuskan, ya, back to Bible, ya, kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau kembali kepada kebenaran firman Tuhan, semua dilakukan, ya. Jadi saya tidak makan binatang haram, saya mengakui karunia roh, saya melakukan sabat, saya praise and worship, ya. Apalagi satu lagi, saya memanggil nama yang benar. 5. Yang 5 hal ini sudah hilang di antara gereja-gereja. Jadi kelima hal ini Tuhan perintahkan untuk saya lakukan. Nah, apa yang saya sampaikan memang sudah tertulis itu semua. Tetapi di akhir zaman Tuhan memakai para hambanya. Nah, itu sebenarnya untuk apa? Mengingatkan kembali. Jadi saya menyampaikan nubuatan kepada saudara yang nubuatan yang daripada Tuhan, itu bukan nubuat yang baru, ya. Itu bukan sesuatu yang baru, tetapi itu adalah sesuatu yang dahulu Tuhan pun sudah bukakan, ya. Bahkan para nabinya sudah tuliskan itu, hanya diingatkan kembali melalui para hamba-hambanya di zaman ini, ya, supaya iman kita tidak tertidur. Jadi benar yang disampaikan kalau itu semua sudah tertulis, ya. Nah, firman Tuhan menjamin umatnya. Firman Tuhan menjamin keselamatan bagi kita, ya. Kita tidak perlu takut, tetapi, ya, ingat, kita harus berjaga-jaga, ya. Firman Tuhan bukan untuk menakut-nakuti, nubuatan bukan untuk menakut-nakuti, ya. Karena nubuatan adalah ada untuk membangun jemaat, ya.
Nah, tetapi firman Tuhan mengajari kita apa yang harus kita lakukan di saat malapetaka ada di depan kita. Apakah kita harus berjalan lurus? Nah, maka kita di sana dikatakan adalah orang bodoh, ya. Makanya firman itulah yang mengajari kita. Di saat malapetaka itu sudah ada di depan, di saat celaka itu sudah ada di depan, maka kita diajarkan untuk menghindarinya, ya. Untuk tidak terkena akan celaka, untuk tidak terkena akan malapetaka, ya. Jadi kita tidak bisa hidup di dalam khotbah kemakmuran karena, ya, seperti Mazmur 91 itu benar, perlindungan Tuhan itu benar, tetapi ingat, siapakah yang ada dalam perlindungan Tuhan? Ini yang kadang sering orang salah, ya. Dia mengatakan perlindungan Tuhan nyata, tetapi dia sendiri tidak bisa menjadi pelaku firman sepenuhnya, ya. Karena banyak juga firman yang mengatakan siapa yang Tuhan lindungi adalah mereka yang hidupnya taat dan mengenal pribadi Tuhan. Itu yang dilindungi. Itu banyak tertulis di Amsal, ada tertulis di Yesaya juga banyak tertulis, ya. Perlindungan Tuhan nyata kepada mereka yang selalu taat dan setia akan firman Tuhan. Jadi kalau satu contoh kita katakan, perlindungan Tuhan nyata akanku, aku tidak perlu takut segala macam. Tetapi, ya, orang berkekurangan juga tetanggamu, dan engkau mampu, engkau tidak sanggup menolongnya. Apakah perlindungan Tuhan itu nyata atas dirimu? Perkenanan Tuhan bahkan yang ada jauh daripadamu. Jadi kita harus tahu, ya, firman Tuhan itu, ya, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka engkau akan mendapat. Siapa yang meminta, siapa yang mencari. Apakah di satu contoh, ya, di saat Tuhan saya lapar dan engkau tidak bekerja, apakah Tuhan akan memberikanmu? Tidak. Karena firman Tuhan juga berkata, orang yang malas bekerja janganlah ia makan. Nah, jadi firman itu bukan asal-asalan, ya. Karena untuk penggenapan daripada wahyu, apa yang akan kita hadapi? Mari kita baca Matius pasal yang ke-24, ya. Di dalam Matius pasal ke-24 dikatakan menjelang hari kedatangan Tuhan, ya. Apa yang akan terjadi? Penderitaan, ya. Masa kesesakan besar, aniaya besar akan terjadi, ya. Apakah di saat itu saudara sanggup untuk berkata Mazmur 91? Karena orang benar pun akan tertimpa pedang, ya. Akan banyak juga orang benar yang akan teraniaya. Maka di sini setiap hamba Tuhan yang benar-benar berpaut kepada Tuhan, yang dipimpin oleh Roh dan diperintah oleh Roh, tidak akan pernah menyerukan khotbah-khotbah kemakmuran yang hanya mengenakan telinga, memberikan kenyamanan kepada saudara saja. Karena orang yang memberikan khotbah kemakmuran di akhir zaman hanya untuk mengenakan telinga saja, maka itulah yang dikatakan di kitab Petrus adalah guru palsu dan pengajar-pengajar palsu. Tetapi pengajar yang benar itu akan mengajarkan bagaimana supaya umat Tuhan bersiap di saat masa aniaya itu tiba. Sebab di dalam Materai ke-5, ya, itu menceritakan bagaimana sampai genap jumlah mereka, orang-orang kudus yang akan teraniaya oleh karena kesaksian mereka, ya. Nah, dan menjelang untuk penggenapan kitab Wahyu, apakah dunia aman-aman saja? Kesusahan demi kesusahan yang akan terjadi untuk sebelum penggenapan daripada Wahyu ini dan untuk penggenapan Wahyu. Jadi kesusahan. Nah, disinilah kami menyampaikan kepada saudara supaya saudara siap, ya, supaya saudara kuat. Karena tidak ada cerita masa yang enak, ya, di zaman Wahyu ini. Tidak ada. Masa susah semuanya. Nah, makanya anak-anak Tuhan diajari untuk kuat, supaya mentalnya kuat, supaya kalau tiba penggenapan daripada Wahyu itu, kita tidak akan terjatuh, kita tidak akan terjerat,
kita tidak akan terjebak, ya. Nah, itu. Jadi semangat. Jadi kita yang berani mengatakan, ya, mungkin saya akan baca dulu karena ini sebenarnya ayat-ayat yang dipakai untuk mencari kenyamanan, sementara mereka tidak tahu di Mazmur 91 itu dalam lindungan Elohim. Siapa yang bisa dalam lindungan Elohim? Apakah di saat masih ada kebencian dalam hatimu, engkau masih bisa dalam lindungan Elohim? Tidak. Apakah di saat tidak ada belas kasih dalam hatimu, engkau ada dalam lindungan Elohim? Tidak. Siapakah mereka yang ada dalam lindungan Elohim? Ya. Jadi orang yang ada dalam lindungan Elohim, sekalipun kesusahan terjadi, ya, namun di saat dia benar-benar tekun, setia dan taat akan firman Tuhan dan memiliki kasih, maka di sana pertolongan Tuhan. Ibrani pasal 10. Persembahan yang sempurna. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu, ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membukakan jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran,
maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia, sebab kita mengenal dia yang berkata, "Pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan." Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Ibrani pasal 11. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakuinya bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal,
yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud dan Samuel dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.